Shalom, selamat pagi. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita masuk ke dalam pra-ibadah. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena anugerahnya kita masih ada pada sampai hari ini. Mari sama-sama kita naikkan persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sementara kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita mengaku bahwa pertolongan itu datangnya daripada Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Biarlah kasih setia daripada Tuhan, apa yang sudah dikerjakannya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Minggu pertama bulan Desember. Mari kita berikan kemuliaan, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Segala syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala bersyukur bagi Tuhan. puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Segala syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, haleluya. Segala syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya bersama-sama. Soraklah, Soraklah, haleluya. haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
buat kita, amin. Haleluya. Kasih Allah tiada batasnya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Allah sempurna bagi kita, amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita bukan lagi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya bagi Dia Sang Raja, bagi Dia Sang Raja. Wanita saja menyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Peraya, pria menyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bersama-sama sukacita bukan lagi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Saudaraku, sebelum duduk, tengok kanan kiri depan belakang, berikan jabat tangan, berikan senyum yang terindah bagi saudara-saudara seiman kita. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Karena hanya Dia, Tuhan, satu-satunya yang layak terima pujian. Biar Tuhan boleh semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Biar Tuhan boleh semakin bertambah dan bertambah, supaya kemuliaannya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Bagaikan benih yang mati tertanam
Kau semakin bertambah. Memikul salibmu di setiap waktu, biar kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Saya ajak jemaat berbangkit berdiri. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salibmu Sama-sama kita naikkan. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salibmu Tuhan, memikul salibmu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Bapa di sorga, ajar kami pagi hari ini memiliki hati seperti Yohanes Pembaptis. Biar Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Biar hati kami pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh kami rendahkan di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui bahwa Engkaulah Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan kebaikan. Dan Tuhan sudah melakukan banyak perkara
bahkan pengorbanan yang terbesar Tuhan kerjakan untuk kami orang berdosa, supaya kami diselamatkan, supaya kami dipulihkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman-Mu boleh menghantar kami untuk kami masuk persekutuan dengan Tuhan pribadi, dan hidup kami boleh mengalami satu perubahan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming di dalam ibadah Gereja Isa Al-Masih Jemaat Tanah Mas. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Ya, Tuhan memberkati. Tidak terasa sudah masuk minggu pertama tanggal 3 di bulan Desember, ya, bulan yang terakhir. Sejarah gereja menentukan atau memberikan satu kebiasaan gereja, setiap bulan Desember adalah bulan di mana Natal itu dirayakan. Ya, kita tidak usah memperdebatkan apakah betul 25 atau tidak Tuhan Yesus lahir. Yang jelas secara gereja memberi kesempatan untuk orang-orang Kristen merayakan Natal di bulan Desember. Juga tidak dilarang di bulan yang lain. Nah saudara, inilah yang disebut masa Advent. Advent itu menunggu kedatangan atau menanti kedatangan. Advent pertama sudah terjadi ribuan tahun yang lalu di Bethlehem. Tuhan Yesus sudah lahir, itu Advent pertama. Nah sekarang saatnya kita menunggu Advent yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Kapan? Kita tidak tahu, tapi tanda-tanda zaman sudah begitu jelas. Oleh karena itu, jangan sampai saudara dan saya ketinggalan. Jangan sampai saudara dan saya tidak ikut bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kalau rapture nanti terjadi, pengangkatan terjadi, gereja Tuhan diangkat oleh Tuhan, jangan sampai saudara ketinggalan. Oleh karena itu mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengikut, tapi harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Saya tidak tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu hati saudara, pikiran saudara, sikap hidup saudara di dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan, ayo kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kalau Dia datang untuk kali yang kedua, kita tidak tertinggal, tapi kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Nah Advent juga bisa diartikan dalam masa yang pendek, yaitu menjelang bulan Desember. Biasanya diawali akhir November, masuk ke bulan Desember sampai nanti tanggal 24. Itu masa Advent untuk menanti tanggal 25 di mana Natal itu dirayakan oleh semua orang percaya. Saudara, tema kita di bulan ini, di bulan terakhir, adalah hidup hamba yang mengasihi. Hidup hamba yang penuh dengan kasih. Nah pagi hari ini saya akan mengangkat kasih Yesus yang luar biasa. Kasih Yesus yang tak terbatas. Kasih Yesus yang sangat luar biasa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi pagi saya menguraikan tentang kasih Yesus untuk menyelamatkan. Dan contohnya adalah Zakeus. Dia diubahkan hidupnya. Dia diselamatkan. Sehingga hidupnya berubah. Dulu duit, harta, kekayaan. Dia mencari harta sebanyak-banyaknya sebagai kepala pemungut cukai. Dia adalah orang yang sangat kaya, tapi tidak pernah damai. Dia dibenci oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang berdosa, pengkhianat. Bertemu dengan Yesus, dijamah Tuhan, berubah. Separuh dari hartaku akan aku korbankan.
Dan kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Orientasinya beda. Orang yang mengiring Yesus, orang yang hidup di dalam Yesus, orientasinya beda, pikiran hatinya, sikap hidupnya beda. Nah oleh karena itu kita yang sudah percaya, mari kita buktikan di hadapan Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita diberi anugerah, maka orientasi hidup kita bukan dunia ini, tapi nanti kalau kita pulang kepada Tuhan. Nah pagi hari ini kasih Yesus yang begitu dahsyat luar biasa diberikan kepada seorang wanita yang hidupnya sudah tidak punya pengharapan lagi. Ya sakit begitu berat, tapi dipulihkan Tuhan. Karena kasih, karena kemurahan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-25 kita akan mulai baca. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25, saya akan mulai baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk atau memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saudara, ayat yang terakhir inilah anugerah. Itulah kemurahan Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bonus yang pertama. Yang kedua, pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakit. Saudara, orang sakit itu ada berbagai macam sebab. Ya, menurut Alkitab, satu karena dosa. Karena orang berbuat dosa bisa sakit. Termasuk kesalahannya sendiri. Keteledorannya sendiri sebagai manusia, dia tidak menjaga hidup dengan baik, manusia bisa sakit. Yang kedua, setan bisa membuat orang sakit. Ayub itu dibuat sakit oleh setan. Tapi sakit ada yang diizinkan Tuhan untuk tujuan Tuhan, untuk maksud dan kehendak Tuhan. Bisa jadi Tuhan izinkan, bukan karena dosanya, bukan karena setan, tapi Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Jadi kita harus paham itu ya. Jadi kalau sakit jangan terburu-buru menghakimi, tapi mengoreksi diri. Kenapa saya sakit? Ya.
Pasti ada jawabnya. Ya, sehingga kita tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Tapi kita tahu apa yang sedang saya jalani dalam hidup ini. Nah saudara, kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara baca tadi dan mengikuti ceritanya, wanita ini sudah tidak punya pengharapan. Siapa yang bisa mengubah hidupnya? Sakit 12 tahun, pendarahan, tidak dijelaskan pendarahannya itu setiap hari atau berapa lama. Tapi kalau zaman sekarang mungkin banyak prediksi yang mengatakan dia kena CA atau kanker. Bisa kanker rahim, ya. Sehingga dia mengalami pendarahan yang begitu hebat. 12 tahun. Apakah dia tidak ke dokter? Ya. Dia pergi ke tabib. Ya, zaman dulu bukan dokter, tabib. Dia sudah ganti-ganti tabib. Bahkan dikatakan harta bendanya habis. Berarti dia orang mampu. Ya. Dia orang mampu, tapi hartanya habis untuk berobat. Apakah dia sembuh? Tidak. Semakin buruk keadaannya. Pasti fisiknya semakin lemah. Saudara bisa bayangkan sakit 12 tahun, pendarahan. Pasti gak punya kekuatan. Mungkin hanya di atas ranjang. Mentalnya juga sakit. Orang sakit itu stres, saudara. Kalau tidak yang hebat betul. Orang sakit itu bisa stres. Saya punya teman yang menurut saya dia orang yang kuat lah, ya. Imannya kuat, fisiknya kuat karena dia seorang olahragawan, dia seorang yang senang bela diri, tidak pernah ke dokter, ya, olahraganya terjaga dengan baik. Satu kali diminta istrinya untuk nemeni check up rumah sakit. Ya, dia antar istrinya check up di rumah sakit. Nah, setelah istrinya selesai check up, istrinya ngomong, "Mbok sekalian, sudah sampai di sini, sudah sampai di rumah sakit, kamulah sekalian check up." Ya, dia antara mau dan tidak mau karena dia merasa fisiknya kuat, hebat, seger, tidak pernah sakit. Tapi karena istrinya meminta, dia ikut. Check up. Hasilnya istrinya bersih, tidak ada apa-apa, tapi suaminya di hatinya ada bibit CA-nya. Orang yang tidak, dia cerita, orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan kena seperti itu. Begitu mendengar dokter mengatakan, "Pak, ini ada CA," walaupun masih dini. Stres, saudara. Stres. Dan akhirnya memang dibawa ke Singapura dan diambil itu, hatinya itu diambil sebagian. Saudara, jadi orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia sakit, begitu dokter berkata ada sakit, stres. Itu yang menurut saya awal ya, kecil, apalagi yang sudah mengalami, gak sembuh-sembuh, mentalnya pasti kena. Gak gampang, saudara, gak mudah. Orang yang gak sembuh-sembuh itu menjaga mentalnya untuk bersuka cita, bersyukur itu gak gampang. Wanita ini mengalami. Tapi anugerah Tuhan besar dalam hidupnya. Sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan, lalu akhirnya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Total.
Tapi mari kita lihat prosesnya. Tidak otomatis, saudara. Wanita ini tidak otomatis sembuh. Tidak. Ada perjuangan yang dia kerjakan yang tidak mudah. Yang pertama kita bisa melihat ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi di awal dia mendengar tentang Yesus. Tentu dia mendengar Yesus sudah menyembuhkan banyak orang, memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang. Dengan cerita-cerita yang luar biasa yang dia dengar, dan itu sangat menguatkan dia. Ini sama seperti Bartimeus yang buta. Dari mana dia bisa sembuh? Ya pada waktu dia mendengar ada Yesus yang luar biasa, yang sanggup, yang bisa, yang mau, yang peduli untuk menolong. Maka begitu Yesus lewat di depan, di mana dia meminta lewat jalan di situ, dia berteriak dengan keras, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Sama dengan wanita ini. Saudara, ini luar biasa, saudara bayangkan. Dia saya katakan tadi pasti dia lemas. Dia punya tenaga. Tapi dia mendengar tentang Yesus maka timbul iman. Timbul kepercayaan, timbul keyakinan, timbul pengharapan. Aku harus menjamah jubah Yesus. Apakah mungkin dia masih di rumah? Berdiam diri? Tidak mungkin. Karena tekadnya yang besar maka dia keluar dari rumah. Dan dia mencari waktu yang tepat di mana Yesus mungkin dekat dengan rumahnya. Maka dia keluar dan mencari Yesus. Dan ini bukan perkara yang mudah. Secara fisik dia pasti lemas. Tenaganya enggak ada. Tapi dia berjuang karena imannya, karena tekadnya, karena kemauannya, karena keinginannya yang kuat, maka dia bisa pergi tinggalkan rumahnya. Dan dia mencari Yesus. Apakah Yesus berjalan sendiri tanpa halangan? Tidak mungkin. Ada orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Ya, saudara bayangkan kalau ada presiden lewat itu ya, walaupun pakai mobil, bodyguardnya itu kan ada di Pampres, itu kan ada di kanan kiri, belum yang lain. Yesus pada waktu itu berjalan, murid-muridnya pasti ada di sekelilingnya, belum orang banyak yang mengikuti dia. Ini perjuangan yang tidak gampang. Tapi karena keinginannya untuk menjamah Tuhan, menjamah jubahnya, dia pergi. Dia keluar dari rumah, dia berusaha mati-matian. Sama seperti Sakeus. Dia mau melihat Yesus gak bisa karena pendek, kecil. Dia lari ke depan dan naik pohon ara. Ini usaha yang luar biasa dari orang-orang yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman. Kalau saudara dan suka mendengar firman, imanmu pasti kuat, tumbuh. Tapi orang yang tidak suka mendengar firman, dia tidak akan memiliki iman yang kuat. Itu sudah firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tangguh kuat, harus mendengar firman. Tapi firman yang benar ya. Firman yang benar, karena sekarang media sosial begitu luar biasa. Di YouTube kita bisa ratusan khotbah, kita dengar, hati-hati. Pakai firman Tuhan ya sebagai standar ukuran. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang salah jangan diikuti. Nilai dengan firman Tuhan yang benar, yang asli dari Alkitab. Benar tidak pengajarannya itu? Iman itu timbul dari mendengar, dan wanita ini mendengar lalu dia bertindak.
Dia bertindak dalam imannya, dia keluar dari rumah dengan segala perjuangan. Mungkin ada yang membantu, mungkin keluarganya juga menolong. Sehingga dia berkata, asalku jamah jubahnya aku pasti akan sembuh. Dan perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya dia bisa menjamah menurut banyak penafsir, bukan jubahnya tapi jumbai jubahnya. Jadi ada bagian yang lebih panjang dari jubah. Itu yang dia pegang. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini anugerah yang luar biasa. Iman, tindakan iman yang dilakukan wanita ini akhirnya membawa kesembuhan dan pemulihan. Lalu Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah logikanya seperti murid-muridnya berkata, Tuhan ini banyak orang. Mungkin kalau desek-desekan dan ada yang menjamah jubah Tuhan ya mungkin saja. Tidak usah ditanyakan siapa yang menjamah, orang begitu banyak. Saudara, ini yang namanya anugerah. Saya percaya ada banyak loh yang menjamah jubah Yesus. Mungkin yang pegang tangannya, mungkin yang pegang punggungnya, banyak. Tapi tidak diceritakan apakah mereka mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan. Enggak diceritakan. Tapi wanita ini, dia yang sudah menjamah jubah Tuhan. Tuhan berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan hebatnya perempuan ini jujur. Ya, perempuan ini jujur. Dia kan sudah merasa sembuh. Ya. Tadi dikatakan dia sudah merasa sembuh, dia sudah merasa sehat. Kan dia bisa pergi. Dia bisa tinggalkan kerumunan itu. Nanti kalau kondangan bagaimana? Aku tak pergi saja. Bisa jadi, saudara. Tapi wanita ini tidak. Begitu Tuhan bertanya, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus dia ceritakan. Ini hebat. Orang yang tahu diri, orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih adalah model yang seperti ini. Sudah dijamah Tuhan, mengalami kesembuhan. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Walaupun orang banyak, tapi wanita ini datang dan tersungkur. Tuhan, aku yang menjamah. Aku sudah sakit sekian tahun. Aku mengalami penderitaan sekian tahun. Tapi aku mendengar engkau akan lewat di daerahku. Maka aku yakin, aku percaya, kalau aku menjamah jubahmu, aku akan sembuh. Dan itu aku alami. Pada waktu aku menjamah jubahmu, aku sembuh. Dia tersungkur. Dan dia mengakui. Saudara, ini orang yang baik. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan kami. Tuhan berkata, pergilah kepada imam-imam, tunjukkan dirimu. Dan mereka percaya. 10 datang kepada imam. Bahkan di jalan mereka sudah merasa sembuh. Tapi yang balik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan berapa? 1. Itu pun bukan orang Yahudi. Orang Samaria. Saudara, sekalipun berkat dari Tuhan itu melimpah. Berkat Tuhan tak terbatas, kasih Tuhan melimpah, kebaikan Tuhan luar biasa.
Tapi attitude orang percaya seringkali tidak ada. Banyak pertolongan Tuhan diberikan, tapi yang kembali kepada Tuhan tersungkur dan berkata terima kasih Tuhan, jarang. Orang Samaria yang disembuhkan Tuhan, dia kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Wanita ini juga tersungkur, Tuhan terima kasih. Kau sudah menolong aku, sudah menyelamatkan aku. Ya bukan hanya disembuhkan, tapi diselamatkan Tuhan. Itu anugerah yang terbesar. Saudara, kasih Allah berlimpah. Kasih Allah tak terbatas. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini harga yang termahal untuk saudara dan saya. Dia sudah berikan segalanya untuk kita. Adakah saudara bersyukur kepada Tuhan? Adakah saudara dan saya menghormati Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan? Aku akan hidup bersyukur kepadamu. Aku akan hidup taat kepada Tuhan. Aku mau mengabdi kepadamu Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Aku bukan hanya mau berkat-Mu dan kesembuhan yang dari-Mu. Tapi aku mau mengabdikan diriku kepada Tuhan. Beranikah saudara dan saya pagi hari ini untuk datang tersungkur kepada Tuhan dan berkata, inilah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Atau saudara sudah, ya terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati aku, melindungi aku, menyembuhkan aku. Dan saudara hidup semau saudara sendiri. Hidup ada dalam pilihan kita. Apakah saudara dan saya mau mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita? Atau kita hidup seenak kita, semau kita. Kalau mau datang pada Tuhan, ya datang kepada Tuhan. Kalau mau ibadah, ya ibadah. Kalau enggak, ya sesuka saya. Hidupku tidak boleh diatur. Hidupku tidak ada yang bisa mengatur. Aku yang mengatur. Mau datang pada Tuhan atau tidak, itu urusanku. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tuhan melihat hati dan hidup kita. Tuhan melihat pikiran kita. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau hanya di luarnya saja? Dialah kita yang merenungkan dan kita yang menjawab Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang yang bertugas. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk kami duduk semeja, boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan air anggur. Tuhan, kami kuduskan roti dan air anggur. Kuduskanlah kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskanlah umat-Mu supaya mereka layak untuk menerima berkat Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Apa yang kami buat yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kalau kami mengecewakan Tuhan. Ampuni kalau kami tidak setia kepada Tuhan. Ampuni kalau kami hanya orientasi berkat Tuhan dan bukan Tuhan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami percaya melalui darah dan tubuh Tuhan ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang memulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan mau menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita yang sudah dewasa,
sudah dibaptis. Tapi kalau belum dibaptis dan mau ambil bagian boleh asal Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak belum diperkenankan karena itu adalah tata gereja kita. Pada malam Tuhan Yesus sudah diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah makan dia mengambil cawan dan dia berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan aku. Ambillah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dilayani baik roti ataupun anggur? Semua sudah? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita pegang roti di tangan kanan kita. Apa yang kita pegang adalah roti, tapi firman Tuhan berkata, pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini berisi air anggur. Tapi firman Tuhan berkata, sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari bersyukur saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan, terima kasih untuk kasih, untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, keselamatannya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Kami Terima kasih Tuhan. Dalam pagi hari ini, sungguh kami merasakan Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan sudah pulihkan kami. Tuhan sudah sembuhkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara, Engkau mengasihi, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bila seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu, mereka hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka juga taat dan setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, dalam minggu pertama di mana diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, yuk kita belajar taat dan setia dalam kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, juga persembahan-persembahan yang lain yang saudara sudah persiapkan. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan dengan sukacita, dengan kerelaan dan kejujuran, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan, baik itu persepuluhan kami, baik ucapan syukur kami, atau persembahan yang lain. Biarlah apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam hidup kami, karena kami percaya di saat kami menabur, satu kali kami pasti akan menuai. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani, berkati jemaat-Mu, ya segala apa yang dipersembahkan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan sungguh baik bagiku, ditunjukkan
kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus itu luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus itu luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sebelum kita pulang ada beberapa warta yang saya akan sampaikan kepada saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai Januari 2024 ibadah akan diubah menjadi 2 kali. Pagi jam 8 dan sore jam 5. Ya, jadi Bapak Ibu tolong memperhatikan nanti karena sepanjang bulan Desember kami akan terus umumkan. Jadi ibadah di tahun 2024 akan kembali diubah menjadi 2 kali, pagi jam 8, sore jam 5 sore. Ya. Jadi ada 2 ibadah, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Terima kasih untuk perhatiannya. Yang berulang tahun dalam bulan ini, yang pertama adalah Ibu Pebe Ani Novianti, tanggal 27 November, Ibu Yap Wiwa, tanggal 27 November, Bapak Tan Agus Ranto tanggal 27 November dan Ibu Chan Liangtin tanggal 29 November. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, biarlah kasih karunia Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan dianugerahkan kepada saudara-saudara. Yang berikutnya, info doa malam. Doa malam masih berlaku lagi tanggal 5 ya, besok Selasa. Itu terakhir. Ya, karena tanggal 12 ada pertemuan dengan seksi, akan dipakai majelis dan seksi. Maka tanggal 5 adalah doa malam yang terakhir di tahun ini. Mari kita datang, yuk kita berdoa bersama-sama untuk bulan Desember, untuk Natal dan Tahun Baru. Ya, supaya semua baik, semua aman, saudara diberkati, saudara sukacita, dan juga bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Natal bisa berlangsung dengan baik di Indonesia pun. Sekalipun ya situasi sudah mulai banyak hal yang kita dengar sana sini, tapi kita berdoa untuk tetap Tuhan lindungi. Ya, kita perlu berdoa banyak. Lalu untuk minggu depan pembicara firman Tuhan di ibadah 1, 2, dan 3. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Moiliana dari Gereja GKI Keluarga Kerajaan Salatiga. Beliau juga akan mengupas tentang kuatnya kasih di dalam keluarga Kristen. Ya, ibadah 1, 2, dan 3, Ibu Moi akan menjadi tamu kita untuk memberkati kita. Lalu jadwal ibadah Natal yang ada di gereja kita yang sudah masuk di saya. Yang pertama adalah hari ini nanti jam 11 ada Natal Bulan atau warga lanjut usia atau lansia ya. Nanti jam 11 ada ibadah Natal di tempat ini. Yang kedua adalah hari Rabu 6 Desember adalah Natal PWK ya, Persekutuan Wanita Kristen Gia Tanah Mas.
Lalu tanggal 18 Desember hari Senin adalah Natal seksi Asyar, ya, di tempat ini jam 6 sore, ya, yang Asyar disiapkan untuk bisa datang bersama-sama. Lalu 24 Desember, ya, Minggu, itu ibadahnya 2 kali, jam 8 dan jam 5 sore. Ya, 24 Desember 2 kali, jam 8 dan jam 5 sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Sirait dari Surabaya. Lalu Senin tanggal 25 Desember kita akan ibadah jam 5 sore. Ya, hari Senin 25 Desember kita akan ibadah jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tato Sujito. Lalu tanggal 31 Desember akhir tahun itu hari Minggu juga 2 kali, jam 8 dan jam 5 sore. Jam 8 pagi firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Krishna Wijaya, dan yang sore hari saya yang akan melayani. Lalu ibadah tahun baru itu jatuh hari Senin tanggal 1 Januari. Ya, hari Senin itu jam 5 sore akan disertai dengan perjamuan kudus dan juga akan disampaikan tentang visi dan misi tahun 2024. Ya, nanti yang akan saya pimpin. Jadi 1 Januari hari Senin jam 5 sore. Yang terakhir adalah warta tentang keuangan. Ini Natal, persembahan Natal. Jadi yang sudah masuk 945.000 rupiah, jadi masih kurang 24.055.000 rupiah. Ya, itu kita berdoa supaya sampai nanti akhirnya bisa tertutup 25 juta untuk anggaran tahun ini. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan dalam ibadah yang kedua pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk persekutuan kami, terima kasih untuk pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, biarlah Engkau tetap memberkati, menyertai kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, untuk kami boleh mengakhiri 2023. Terima kasih ya Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu. Sudah 11 bulan Tuhan memelihara kami, melindungi kami, menolong kami, memberikan banyak yang indah dalam kehidupan kami. Juga perkara-perkara yang sulit, yang sukar yang kami alami, Tuhan sudah menyertai dan menolongnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pepe, Ibu Kwiba, Bapak Agus dan juga Ibu Chan Yangtin. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan yang masih bekerja. Tuhan beri mereka kasih anugerah-Mu. Pimpin tiap langkah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jam doa yang masih ada. Lalu ibadah Natal dari seksi. Dan juga minggu depan sama Pumoy, Tuhan juga memberkati. Dan nanti jam 11 ada Natal Wulan, Tuhan juga kiranya memberkati. Biarlah kami boleh bersuka cita. Kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Tapi biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengiring Tuhan dengan setia dan taat. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati saudara-saudara kami semua dalam kehidupan mereka. Baik yang lanjut usia yang tidak bisa lagi beribadah, Tuhan lawat mereka. Yang sudah hadir, Tuhan berkati dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Bentar kalau kami berpisah dan pulang, biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Berkati ibadah ketika nanti sore. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara buka hatimu, angkat tanganmu, dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, damai yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai, melindungi kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin.
kasih Bapa di dalam surga ku